Kanan apa kiri dulu? Kiri. Tadi sekali dua. Ketika membuka itu Kiri. dari Kiri. kiri, baru dari kanan. Tapi itu sunnah misalnya. Kalaupun misalkan ada yang lupa, ya dari kanan dulu atau dari kiri dulu, itu sebenarnya tidak masalah. Nah setelah kita coba mungkin ada siapa yang mau praktek, silakan dua orang, satu di kanan, satu di kiri, silakan. Nah sekarang kita akan melakukan istinja dulu. Ah, tidak usah. Nah, kalau dirasa sudah cukup, baru setelah itu mungkin tadi siramnya Enggak pakai air kan? pakai air. Yang mainnya minta pakai air. Langsung praktek. Tidak perlu diangkat. Nah, di sini aja, ini aja diangkat. Nah, kemudian disiram dari bagian bawah sini. Itu gayung sini. Oh, deh, oke. Kalau siramnya yang angkatnya beda lagi. Oh gitu. Ini saya yang angkat lagi. Nah, siram. Siram? Siram. Tadi. Cebok. Itu tangannya jangan. Tangannya gini, kita sini. Ini lepas. Ini lepas. Gitu. Atau disiram dari sini juga boleh kan? Kalau misalkan masih perlu dicek lagi pakai kain. Ini suruh pakai apa dulu? Sarung tangan. Iya, pakai sarung tangan. Ini sarung tangan dulu. Tangan kiri. Karena untuk apa? Untuk istinja itu pakai tangan kiri. Kalau perempuan aurat berlanjut sampai tutup kan? Dari Sampai ke atas. Nah. Ini setelah kita membersihkan kumis ataupun yang perlu dicukur tadi ya. Wudu seperti wudu sholat. Nah, gimana wudu sholatnya? Tangannya dulu. Oke. Ya, tangan sebelah kanan, telapak tangannya dulu. Ya, telapak kanan. Setelah itu telapak tangan kiri. Hidungnya jangan kemana-mana. Antum ambil pakainya dan Jumlah 3 kali ada enggak? Jumlah 3 kali. iya 3 kali. Berarti ini juga 3 kali. Ya, kumur 3 kali, kemudian lagi 3 kali. Itu lah dari. Mungkin 3 orang mau. Nah, setelah itu antum ambil sedikit ya. Untuk mengusap, membasuh muka lagi. Maka yang untuk yang bagian kanan boleh bantu nanti untuk tangan kanan. Setelah itu membasuh tangan kanan.
Bicara apa ya? Setelah tangan, kepala. Diusap. Sampai ke telinga. Keduanya Pak, kedua tangan Pak. Dua lengan. Kedua tangan mesin ke telinga. Bisa kan? Setelah apa? Kaki lagi, kaki kanan. Abu apa? Nah, setelah selesai proses mewudukan jenazah, setelah itu baru kita memulai memandikan jenazah dan dimulai dari anggota tubuh bagian kanan dulu. Silakan berarti yang di depan dulu, baru ketika belakang nanti baru dimiringkan. Sekarang bagian kiri berarti. Ini airnya berdarah, kan? Ah, ya, ini air yang sekarang ini campuran dengan bidara ya. Sabun dan berdarah. Ah. Sama nanya itu. Tiga kali. Ya, sambil digosok-gosok ya. Jadi apa? Pemain di Cina darah kayak bapak dikasih. Telinganya kok hadapnya nah, lepas. Sambil digosok-gosok ya. Termasuk tadi ke baru sesudah itu untuk bantu juga Mandiri ya. ada ini terawat pokok tetap harus dipegang. Jadi digosok-gosok sadarnya, kita digosok dengan daun air campur daun tadi. Setelah selesai digosokkan pada diberikan lagi. Nah, lu naik yang muka dulu. Atas kiri. Atas kiri. Oh, atas kiri. Dengar. Perlu enggak ada? Kalau misalkan apa mau dikerjakan. Ya, terus sambil digosok-gosok ya. Kita kalau enggak main mesin kurang gosok. Nah, sudah bagian ate dimiringkan. Kalau misalkan yang bagian bawah kok kita mau ditulis. Nah, kalau sudah kanan dan kiri itu terhitung satu kali memandikan. Kalinya Tadi kan disiram dengan air bidara atau sabun ya. Untuk terakhirnya itu sebelum ke campur baru sebenarnya air biasa. iya. Didahulu. Iya. Campur barus itu cukup disiram satu kali kencang dan tidak perlu di 30 11 satu kali aja. Jika perbarusnya tak masuk itu kan 3 kali, tak? Nah, campur barusnya sekali aja. Yang keempatnya gitu. Yang terakhir, Ketik 3 kali berdarah sekali perbarus. ya minimal 3 kali. Kalau tidak cukup 3 kali, 5 kali, masih kurang juga boleh tambah 7 kali. Baru terakhir ditutup dengan kapur barus.
Kapur barus ini dengan air larutan kapur barus ini Ustaz, ini diguyur seluruh badannya Ustaz. Seluruh badan Dari kepala. dari kepala. Ya, perlu disop kan ya? Nah, Ada perlu disop ya? nah sekarang kita jadi itu Pak, ini sudah dikeringkan ya. Nah, jadi tadi yang antum kan tadi kan ketika memakai itu kan, jadi seperti golok, itu dimiringkan dulu, nah, sehingga dimasukkan setelah itu, kemudian dimiringkan, sehingga ketika yang mengangkat itu tetap ini mengangkatnya di TKI gitu. Badannya dikadang Nah, pendek tetap nampak ditambah aja kan. tambahnya. Tapi pas membukanya masalah kan, masuk kapan? Ya, Lalu kainnya di bawah. di bawah apa? Ya, artinya diminimalisir apa untuk jangan sampai auratnya itu tersingkap. Tidak nilai Ustaz. Jadi, Ini sudah itu kan awak anggap tadi lah sudah dikaryakan kan. 19 ya. Saya dikali dengan Nah, yang kaki sama kepala sana ada langsung dilata sama di situ. Soalnya itu langsung. Kalau yang kita lihat tadi kan itu kakinya kalau dilata. Kalau yang kita lihat tadi selebar seperti ini. Ini sebenarnya ada ketentuan khusus ya. Artinya kalau tadi kan hanya dilipat seperti ini. Kalau misalkan nanti antum menggulung dengan perlawanan, nah kalau di situ antum belum, seperti ini juga boleh, juga seperti ini. Atau seperti tadi yang nggak perlu di, boleh juga, tak ada ketentuan khusus. Kalau yang mudahnya seperti tadi, nah, 1, 2, nah itu yang kedua dulu. Pakai kanan dulu sana. Iya. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammum, dahulukan yang bagian kanan, baru setelah itu kemudian kiri, kemudian terakhir. Harus itu Karwah mah. Orang tadi ya. di seperti ini. Emang Jawa ya. Arwah belakang. Ikatnya tadi sebelah kanan, Kiri. sebelah kiri. Super mati lu. Ikatan bawahnya juga di tek juga Ustaz. Ya, ya. Yang satu di dada, satu di pinggang ya. Ini dada, di pinggang, satu di lutut, satu lagi tadi. Ya. Yang di kaki ikatnya sama dengan kepala. Dilipatkan lagi kita. Ya, dilipatkan aja. Tapi ini kan kayaknya karena Kurang. nggak terlalu banyak ya, kalau yang tadi panjang ada dilipat, kalau nggak panjang nggak usah dilipat. Alah, kalau munah Alah.
Nah, ya, kalau kita buka kepalanya, misalkan ada keluarga yang ingin mencium sebelum sebelum di Sini. Sini, Sat. Jadi setelah ini baru diikat lagi, baru sudah disolatkan. Nah, ini cara membungkus yang pertama tadi. Kalau yang kedua tadi kan bisa dipilih, tapi pilihnya silap berlawanan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, jadi kan posisi seperti ini kan, sebelum memasukkan ke dalam liang lahat kan. Nah, liang lahat ketika masukkannya berarti yang di bawah kepalanya dulu diturunkan. Wah, seperti itu. Nah, baru nanti tubuhnya ini diganjal dengan papan atau dengan tanah biar dia enggak ketika memasukkan jenazah nanti kita membaca Bismillah wa alamillati Rasulillah. Bismillah wa alamillati Rasulillah. Syaratnya adalah malam harinya tidak boleh dia berhubungan sama istri. Yang malam harinya pengantin baru tidak boleh turun ke liang lahat. Ya, yang menurunkan ke liang lahat. Di liang lahat itu boleh 2 atau 3, tergantung. Kalau misalkan jenazahnya ini ringan, ya